Keputusan Muktamar NU ke-33 tentang Masail Diniyah Al-Kanuniyah di Jombang, tanggal 7-11 Rabiul Akhir 1431 Hijriah, tanggal 1-6 Agustus 2015 Masehi. Perbaikan pengelolaan BPJS, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Kesehatan. Later Belakang. Sistem Jaminan Sosial Nasional, atau SJSN, sebagai sebuah sistem jaminan sosial ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004. Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh negara untuk menjamin warga negaranya memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak. Dasar hukum SJSN adalah UUD 1945 dan perubahannya tahun 2002, Pasal 5, Pasal 20, Pasal 28, Pasal 34, serta TEP MPR RI Nomor 10 MPR 2001, yang menugaskan kepada Presiden RI untuk membentuk sistem jaminan sosial nasional. UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN serta UU Nomor 24 Tahun 2011 mengamanatkan pemerintah untuk menggantikan program-program jaminan sosial yang ada sebelumnya, yaitu Askes, Jamsostek, Taspen, dan Asabri, yang dinilai kurang berhasil memberikan manfaat yang berarti kepada penggunanya karena jumlah pesertanya, nilai manfaat program yang kurang memadai, serta persoalan manajemen. Manfaat program Jamsos tersebut cukup komprehensif, meliputi jaminan hari tua, asuransi kesehatan nasional, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian. Program ini akan mencakup seluruh warga negara Indonesia, baik pekerja sektor formal, informal, atau wira swastawan. SJSN dibuat sesuai dengan paradigma 3 pilar, yaitu 1. Program bantuan sosial untuk anggota masyarakat yang tidak mempunyai sumber keuangan atau akses terhadap layanan yang dapat memenuhi kebutuhan pokok mereka. 2. Program asuransi sosial yang bersifat wajib, dibiayai oleh iuran yang ditarik dari perusahaan dan pekerja. Iuran yang harus dibayar oleh peserta ditetapkan berdasarkan tingkat pendapatan gaji dan berdasarkan suatu standar hidup minimum yang berlaku di masyarakat. 3. Asuransi yang ditawarkan oleh sektor swasta secara sukarela, yang dapat dibeli oleh peserta, apabila mereka ingin mendapat perlindungan sosial lebih tinggi daripada jaminan sosial yang mereka peroleh dari iuran program asuransi sosial wajib. Program Jamsos diselenggarakan menurut asas 1. Saling menolong. Gotong royong peserta yang lebih kaya akan membantu peserta yang kurang mampu. Peserta yang mempunyai resiko kecil akan membantu peserta yang mempunyai resiko lebih besar, dan mereka yang sehat akan membantu mereka yang sakit. 2. Kepesertaan wajib. Seluruh penduduk Indonesia secara bertahap akan diwajibkan untuk berpartisipasi dalam program Jamsosnas. 3. Dana amanah. Trust fund dana yang dikumpulkan dari peserta akan dikelola oleh beberapa badan pengelola Jamsosnas, dalam sebuah dana amanah yang akan dipergunakan semaksimal mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh peserta. 4. Nirlaba. Dana amanah ini harus bersifat nirlaba dan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan jaminan sosial seluruh peserta. 5. Keterbukaan, pengurangan risiko, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas. Dasar pengelolaan ini akan digunakan sebagai dasar pengelolaan program Jamsosnas. Program Jaminan Kesehatan Sosial Nasional, atau JKSN, ditujukan untuk memberikan manfaat pelayanan kesehatan yang cukup komprehensif, mulai dari pelayanan preventif, seperti imunisasi dan keluarga berencana, hingga pelayanan penyakit katastropik, seperti penyakit jantung dan gagal ginjal. Baik institusi pelayanan kesehatan pemerintah maupun swasta, dapat memberikan pelayanan untuk program tersebut, selama mereka menandatangani sebuah kontrak kerjasama dengan pemerintah. Dari sisi kepesertaan, hingga akhir April 2015, peserta BPJS Kesehatan mencapai 142.711.701 orang, peserta BPJS Ketenagakerjaan 16,2 juta, dengan dana terhimpun sebesar 177 triliun rupiah lebih. Data BPJS Kesehatan mencatat, terjadi defisit pada laporan tahun lalu. Total iuran yang dikumpulkan BPJS Kesehatan sebanyak 41,06 triliun rupiah. Sedangkan, total manfaat dan klaim yang dibayar sebesar 426 triliun rupiah. Akibatnya, rasio klaimnya tembus hingga 103,88%. Defisit itu ditutup dengan menggunakan dana cadangan teknis sebesar 6 triliun rupiah. BPJS mengalami kendala keuangan,
yang berimbas pada beberapa rumah sakit mitra yang mulai terancam tutup tak memiliki dana karena menunggu pencairan. B. Permasalahan. Untuk BPJS Kesehatan terdapat dua permasalahan, yaitu permasalahan teknis dan operasional, dan permasalahan menyangkut landasan hukum, syariah. Permasalahan teknis. 1. Belum imbangnya fasilitas pendukung kesehatan dengan jumlah peserta. 2. Tumbuhnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan, sehingga dalam waktu singkat jumlahnya meningkat pesat. 3. Sebagian besar peserta adalah masyarakat awam terutama kalangan PBI atau peserta bebas iuran, yang iurannya dibayar pemerintah. 4. Masih tergagapnya manajemen menangani jutaan peserta. 5. Belum siapnya koordinasi antara penyelenggara dengan sejumlah rumah sakit. 6. Pembayaran yang terlalu murah untuk jasa pelayanan di rumah sakit, sehingga banyak rumah sakit swasta yang belum bisa dan sanggup melayani pasien BPJS. 7. Belum sinkronnya kebijakan pusat dengan sejumlah kebijakan daerah tentang kesehatan warganya. Misalnya, di sejumlah daerah masih diberlakukan dengan anggaran sendiri untuk pelayanan kesehatan warganya. Tangerang, misalnya. 8. Belum terpadunya program ini dengan Kartu Indonesia Sehat atau KIS. Permasalahan yang terkait dengan syariah. 1. Selama ini setoran BPJS hanya bisa dilakukan di bank-bank negara konvensional. Apakah tidak dimungkinkan setoran iuran BPJS dilakukan melalui bank syariah sebagai alternatif dua pintu, sebagaimana usulan dari MUI? 2. Belum ada penjelasan detil dan akad baru bagi peserta yang menjelaskan bahwa iuran yang dibayarkan merupakan iuran kegotong royongan yang hanya memberi nilai manfaat jika yang bersangkutan sakit. Bagi yang tidak sakit diniatkan sebagai sedekah kepada yang sakit. 3. Belum ada fatwa tentang asuransi atau takmin berkaitan dengan BPJS, karena BPJS Ketenagakerjaan dan juga BPJS Kesehatan keduanya sebenarnya mengambil pola asuransi. 4. Perlu penjelasan lebih detail tentang peran pemerintah dalam memberi layanan kesehatan rakyatnya, tinjauan fikisiasi. Apakah termasuk wajib sehingga akan menekan pemerintah untuk mengucurkan anggaran? C. Tujuan. 1. Mendorong terjadinya perbaikan pengelolaan program BPJS sehingga masyarakat tidak dirugikan, dan hak-hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan bidang kesehatan oleh negara bisa dipenuhi sebagaimana mestinya. 2. Memastikan bahwa penyelenggaraan program BPJS tidak bertentangan dengan prinsip dan ketentuan syari, dan mewujudkan adanya kepastian dan landasan hukum pengelolaan program BPJS secara syari. D. Analisa. Program BPJS merupakan program nasional yang menghimpun dana dari masyarakat yang sangat besar, dan karena itu program ini sangat rentan dengan berbagai persoalan. Sebagai program yang mengelola dana masyarakat, pada masa-masa awal penyelenggaraan program BPJS masih menghadapi banyak kendala, dan masyarakat merasa dirugikan. Dalam implementasinya di lapangan, sampai saat ini masih sering dijumpai keluhan masyarakat yang menjadi peserta BPJS, yang merasa dinomorduakan dalam mendapatkan hak pelayanan kesehatan, dibanding masyarakat yang menggunakan fasilitas umum non-BPJS. Sementara itu juga muncul banyak keluhan dari pihak rumah sakit dan tenaga medis yang melaksanakan program BPJS. Karena itu, pemerintah sebagai pihak yang punya otoritas dalam mengelola program BPJS, harus segera melakukan perbaikan pelaksanaan program BPJS di lapangan. Jika tidak dilakukan perbaikan, dikhawatirkan akan menimbulkan masalah dalam pelayanan bidang kesehatan. Meski jumlah masyarakat yang menjadi peserta program ini relatif besar, akhir April 2015 peserta BPJS Kesehatan mencapai 142.711.701 orang, peserta BPJS Ketenagakerjaan 16,2 juta, dengan dana terhimpun sebesar 177 triliun rupiah lebih. Masih banyak kelompok masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi. Hal itu disebabkan sejumlah alasan, termasuk diantaranya alasan landasan syari yang tidak jelas dari sistem BPJS yang diterapkan. Perihal kejelasan landasan syari ini juga perlu mendapatkan perhatian pemerintah. Kesimpulan rekomendasi. Untuk memperbaiki pengelolaan program BPJS, dan mencegah terjadinya praktek yang bisa merugikan hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan, Muktamar NU ke-33 membuat catatan rekomendasi sebagai berikut. 1. Pemerintah perlu secara serius memperhatikan pelaksanaan program BPJS di lapangan,
termasuk pengawasan dan mencermati faktor-faktor yang menjadi penyebab kurang lancarnya pelaksanaan program BPJS selama ini, diikuti dengan pembuatan kebijakan yang tepat untuk menjamin terlaksananya program BPJS dengan baik. 2. Muktamar NU mengusulkan agar pemerintah memberikan alternatif penyelenggaraan program BPJS dengan prinsip dan ketentuan syari dalam segala aspek, dan mewujudkan adanya kepastian dan landasan hukum pengelolaan program BPJS secara syari, dengan melibatkan ulama atau pihak-pihak yang berkompeten dalam bidang ini. F. Dalil dasar hukum. Pada dasarnya, BPJS berjalan dengan prinsip asuransi. 1. Muktamar NU ke-32 di Makassar telah menetapkan bahwa SJSN tidak masalah dan dianggap memberi manfaat, terutama bagi kalangan lemah ekonomi. Putusan Muktamar ke-32 juga menganjurkan agar pekerja sektor informal, cacat mental dan fisik, bisa dimasukkan dalam mereka yang dibiayai pemerintah. 2. Keputusan Konferensi Besar NU tahun 1960 yang memutuskan hukum asuransi jiwa sebagai sesuatu yang haram karena dianggap judi, berbeda dengan prinsip BPJS yang saling menanggung dan saling membantu, atau takaful dan ta'awun. 3. Konsep dengan nama asuransi mutual, kerjasama, atau ta'awun, atau takmin ta'awuni, merupakan rekomendasi fatwa Muktamar Ekonomi Islam yang bersidang pertama tahun 1976 Masehi di Mekah, yang dikuatkan lagi dalam sidang Majma' Fiqih Islami Alami, Lembaga Fikih Dunia, pada 21 Desember 1985 di Jeddah. Majma' Fiqih secara ijma mengharuskan pengoperasian asuransi jenis kerjasama, atau ta'awuni, menggantikan jenis asuransi konvensional, serta menyerukan umat Islam dunia menggunakan asuransi ta'awuni. 4. Masih menjadi khilaf dalam menghukumi asuransi di kalangan ulama mutakhir. Said Sabiq dalam Fiqhus Sunnah, Abdullah Al-Kolkili, Muhammad Yusuf Al-Kordowi dan Muhammad Bahid Al-Muti menganggap asuransi sebagai haram, karena sama dengan judi dan mengandung gharar. Sedangkan Syaikh Abdul Wahab Kholaf, Mustafa Ahmad Zarko, Guru Besar Hukum Islam pada Fakultas Syariah Universitas Suriah, Muhammad Yusuf Musa, Guru Besar Hukum Islam Universitas Kairo Mesir, dan Abdurrahman Isa, penulis Al-Muamalah Al-Hadisah wa Ahkamuha, membolehkan, sepanjang ada kerelaan kedua belah pihak dan kedua belah pihak diuntungkan. 5. Perlu penjelasan detil dan akad baru bagi peserta, bahwa iuran yang dibayarkan merupakan iuran kegotong royongan, yang hanya memberi nilai manfaat jika yang bersangkutan sakit. Bagi yang tidak sakit bersedekah kepada yang sakit. 6. Perlu lebih jelas fatwa tentang asuransi, atau takmin, karena hal ini menyangkut BPJS Ketenagakerjaan dan juga BPJS Kesehatan, yang keduanya sebenarnya mengambil pola asuransi. 7. Perlu penjelasan lebih detail tentang peran pemerintah dalam memberi layanan kesehatan rakyatnya, tinjauan fikih siasi, apakah termasuk wajib, sehingga akan menekan pemerintah untuk mengucurkan anggaran. G. Rencana aksi tindak lanjut. Sebagai langkah tindak lanjut, PBNU periode mendatang perlu segera menyusun fatwa hukum atau menjelaskan landasan syari program BPJS melalui pembahasan dalam forum Bahsul Masail Diniyah Waqiyah, sehingga tidak menimbulkan keraguan di sebagian kalangan. Ditetapkan di Jombang pada tanggal 4 Agustus 2015. Tim Perumus, Ketua Merangkap Anggota, Profesor Dr. Haji M. Ridwan Lubis. Sekretaris Merangkap Anggota, DRS Haji Solahuddin Al-Ayubi, MSI. Anggota 1. Dr. Zaki Mubarak, MA. 2. Abdul Jamil Wahab, MC. 3. Kiai Haji Najib Hasan. 4. DRS Anwar Saadi. 5. Mustafa Hilmi. 6. DRS Haji Saifullah Masyum, MC. 7. Mashkuruddin Hafiz. 8. Hashim Asyari. 9. Abdul Ghaffar Rozien. 10. Haji Otong Abdurrahman. 11. Haji Zaini Rahman. 12. Abdul Malik Haramain. 13. Idris Soleh. 14. Masyuri Malik. 15. Imam Muhlis Afandi. 16. Zaimul Umam.